Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat Deniswara. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan perusahaan manufaktur PT Pabrik Tempe Sejahtera. Langkah pertama adalah kita buka aplikasi Mayop. Nah, jadi Mayop yang saya gunakan adalah Mayop Accounting Plus versi 18 ya. Ini menu-menunya menu open untuk membuka file yang telah kita buat. Menu create. Nah, ini menu create adalah menu untuk membuat laporan baru. Nah, nanti kita akan gunakan menu create. Explore ini adalah menu untuk kita agar tahu fitur yang ada di Mayop Accounting Plus versi 18. What's new, apa aja fitur-fitur terbarunya. Tombol exit untuk keluar. Nah, karena kita akan membuat perusahaan baru, kita pilih menu create. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan laporan baru, kita harus membaca dulu kebijakan perusahaan. Nah, kalau sudah dibaca, kita bisa langsung ke pengerjaan. Nah, ini introduction, ini pengenalan kita pada Mayop. Bisa kita klik next. Nah, company information berisi tentang profil perusahaan seperti company name, yaitu nama perusahaan, address, alamat, phone number, nomor telepon, fax number, nomor fax, email address, alamat email. Nah, langsung aja kita masukin sesuai yang ada di soal. Di soal terdapat nama perusahaan Pabrik Tempe Sejahtera. Pabrik Tempe Sejahtera. Selanjutnya isi alamatnya. Alamatnya di sini Jalan Dato Tonggara 5, nomor 93, Jakarta Timur. Jalan Dato Tonggara nomor 93, Timur. Nah, phone number di sini nggak ada phone numbernya, fax number juga nggak ada, alamat email juga nggak ada, jadi bisa kita next. Nah, di accounting information ini berisi tentang current financial year, last month of financial year, dan conversion month, the number of accounting periods. Yang pertama, current financial year. Current financial year adalah tahun berjalannya akuntansi. Di sini jelas tahun berjalannya akuntansi yaitu 2012. Nah, last month of financial year adalah bulan tutup buku atau bulan terakhir laporan. Pada soal adalah Desember. Conversion month adalah bulan berjalannya akuntansi yaitu September. Number of accounting periods itu adalah bulan berjalannya akuntansi itu 12. Nah, ini kalau ada kayak gini, ini berarti kita disuruh konfirmasi apakah sudah benar atau belum. Kalau belum bisa di back, kalau sudah benar bisa kita klik next. Nah, selanjutnya build your account list. Build your account list ini adalah bagaimana nanti akun-akun yang terdapat pada dasar akunnya, apa aja yang nanti akan ada.
Nah, karena nanti saya akan membuat nama akun sendiri, jadi kita pilih pilihan nomor 3. I would like to build my own account list once I begin using my accounting. Ini kalau nomor 3 itu berarti membuat akun sendiri. Klik next. Nah, company file, create your company file ini adalah mau disimpan di mana data perusahaan ini. Jadi kita ubah, ini bebas ya, bebas di mana aja. Kita juga bisa bikin baru, new folder. Namanya Mayop public, save. Sudah, kita klik next, kita tunggu aja muncul pilihan seperti ini. Kita pilih command center. Nah, sekarang kita udah ada di jendela Mayop. Di jendela Mayop ini ada banyak modul-modul, yaitu account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Nah, langkah pertama jika kita ingin membuat laporan keuangan adalah kita bikin daftar nama akun dulu. Caranya adalah pilih mode account, lalu pilih account list. Nah, setelah itu ada banyak nama-nama akun yang sudah sebelumnya disediakan oleh Mayop. Ada banyak aset, trading credit, segala. Nah, tapi yang kita butuhkan hanya akun yang ada di soal saja. Nah, soal kita ambil contoh akun 11100 ya, untuk kas di tangan. Kita cari nomor 111000. Nah, karena udah ada namanya lain tapi ya, maka dari itu kita harus mengganti namanya. Cara klik, lalu account number sudah benar, account name-nya kita ganti menjadi kas di tangan. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya apa? Akun 11110. Coba kita klik new. Nah, klik new ini adalah membuat akun baru 1110. Ternyata belum ada ya. 1110 ini untuk kas bank. Account type-nya juga kita harus lihat, yaitu bank, kas bank. Selanjutnya klik OK. Itu buat untuk membuat akun-akun yang nomornya nggak ada di sini, langsung kita kita seperti itu aja langkahnya. Kita klik new, lalu isi apa, 1200. Nah, kalau udah ada gini, nah ini dia nih 1200. Hanya tinggal ganti menjadi piutang usaha. Lanjutkan langkah yang sama pada akun-akun berikutnya. Nah, setelah tadi saya sudah memasukkan nama-nama akun yang terdapat pada soal, kita cek dulu
kas di tangan, kas bank, piutang usaha, piutang karyawan, semuanya tuh. Liabilities juga udah, utang usaha, modal, tuan setiawan, penjualan, toko produksi, sampai ke other expense. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan akun. Cara menghubungkan akun gimana? Mudah, yaitu kita pilih menu setup, lalu pilih link account. Nah, semuanya ini kita harus cek ya. Yang pertama, account and banking link account. Ini nggak perlu diganti, Yang kedua adalah sales account. Nah, sales account ini asset account for tracking receivable, karena berkaitan dengan receivable atau piutang usaha, jadi kita ganti menjadi piutang usaha. Nah, ini dia piutang usaha. Ini nggak perlu ada yang checklist. I charge freight on sales, ongkos kirim, deposit enggak, diskon juga enggak, charge for late payment, denda keterlambatan juga enggak, karena pada kebijakannya nggak tertulis, jadi kita skip langsung. Ketiga ya, purchase account. Nah, ini juga sama, liability for tracking payable. Dari namanya aja udah ada payable-nya, berarti ini akun yang menghubungkan tentang utang. Maka kita ganti menjadi utang usaha. Bank account for paying bills, kasih tangan, ya benar. Ini kita matiin. Item reserve, item supplier bill, karena nggak terdapat dalam kebijakan perusahaan. Tujuan enggak, pay flat enggak. Lanjut, payroll. Nah, di payroll ini dalam kebijakannya bank account for cash payment, itu adalah akun bank untuk pembayaran, yaitu kas bank. Ya benar, ini juga kas bank. Electronic account for bank account, ini kita nggak usah ganti. Default employer. Nah, ini yang dipakai oleh pabrik tempe ini adalah, ini bersangkutan dengan beban gaji karyawan. Ini adalah utang 2.200, utang gaji dan upah. Oke, ini nggak perlu diganti. Wages and sales, default tax payable, default tax dedication payable account, itu bersangkutan dengan tax atau pajak. Kita ganti sesuai dengan pabrik tempe sejahtera, itu 2.400 utang pajak. Sudah semua, klik OK. Nah, setelah tadi kita sudah menghubungkan akun, langkah selanjutnya adalah kita menghapus akun-akun yang tidak digunakan. Caranya gimana? Pilih model account, lalu account list. Ini akun-akun yang tadi kita telah buat. Nah, ini akun ini nggak perlu kita gunakan, jadi kita hapus. Nah, caranya gini, klik kanan, delete account. Kedua, klik kanan, delete account. Sampai semua akun yang tidak diperlukan tidak ada.
Nah, setelah menghapus akun-akun yang tidak digunakan, langkah selanjutnya kita membuat neraca saldo. Caranya gimana? Yaitu pilih setup lagi, lalu kalau tadi link account, sekarang balances, pilih account opening balance. Nah, ada akun-akun yang tadi kita telah buat, kita masukin aja neraca saldo 31 Agustus di soal. Misal kas di tangan, kas karena aset saldo normalnya adalah di debit, jadi langsung tulis 25/23. Nah, misalnya apalagi kalau buat akun yang seperti akun 1220 akumulasi penyusunan bangunan, karena dia saldo normalnya di kredit tapi ini ada di kredit, jadi kita beri tanda minus, baru kita tulis nominalnya. Akumulasi penyusutan bangunan yaitu 250.000 minus 250.000. Nah, lakukan langkah yang sama sampai amount left to be allocated adalah 0,00. Nah, setelah memasukkan saldo awal semuanya sudah masukkan, kita cek amount left to be allocated nya adalah 0.00. Kalau sudah 0.00, bisa kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu menghapus kode pajak. Caranya adalah pilih list, lalu pilih tax code. Nah, ada banyak akun-akun pajak, tapi yang kita butuhkan hanya GST dan NT. Cara menghapus akunnya gimana? Caranya adalah klik tax code. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, berarti kode pajak ini masih terhubung dengan akun di Mayot. Udah, kita next saja, nggak terlalu berpengaruh. Kebenaran ini juga sama, nanti jangan dihapus. Terus GST. Nah, untuk GST kita ganti kodenya menjadi PPN. Deskripsinya adalah pajak tambahan nilai. Angkanya apa? Terus hapus saja. Ini setelah semuanya telah terhapus, baru kita bisa lanjut ke langkah berikut. Nah, setelah kita sudah selesai menghapus daftar akun pajak, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah membuat daftar nama customer. Nah, cara membuat daftar nama customer gimana? Caranya adalah pada menu bar kita pilih mode card file, lalu pilih card list. Setelah itu, karena belum ada nama pelanggan, kita bikin baru.
sesuai dengan soal kita tulis daftar customer. Yang pertama adalah Tuan Zulkifli. Nah, card ID ini diisi dengan nomor pelanggan, yaitu pada soal adalah C001. Address untuk alamat si Tuan Zulkifli yaitu Jalan Tirtayasa nomor 2 Jakarta. Jalan Tirtayasa nomor 22. City-nya Jakarta. Terus apa lagi yang terdapat di sini? Nomor telepon. Telepon kita isi 022 strip 623 strip 0197. Sebenarnya ini aneh, city-nya Jakarta tapi nomor teleponnya 022, harusnya 201, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu masalah. Selanjutnya adalah kita pilih selling details-nya. Ini selanjutnya kita ganti payment is due-nya adalah in given of day. Karena sesuai dengan kebijakan pabrik tempe sejahtera, dia nggak memberi diskon, tapi memberi akhir pembayaran yaitu 30 hari. Tuh, dia nggak ngasih diskon. Terus juga kode freight tax code-nya, freight tax code itu adalah ongkos pajak. Kita nggak kasih pajak dia, kita nggak usah. Selanjutnya biar cepat dalam mengerjakan, kita langsung new, jangan langsung oke, kita langsung new aja. Jadi kita tinggal nulis nama customer berikutnya yaitu Tuan Satria C002 Jalan Cilenyi Raya nomor 70 Jakarta. Nah, ini lagi-lagi nomor teleponnya 022 strip 723 5454. Nah, langsung lagi new Tuan Ibnu C003, alamatnya Jalan Sukasari nomor 12. Nomor 12 Jakarta. Nomor teleponnya sama 022 lagi 621 strip 0164. Kenapa kita tadi klik new? Karena biar cepet, jadi selling detailsnya tuh langsung sama 30. Kalau sudah, lakukan juga pada Tuan Yosi yang penjualan tuna. Nah, setelah semua kartu customer telah dibuat, jangan lupa untuk penjualan tuna ini selling kita payment is due-nya adalah, karena dia penjualan tuna jadi payment is due-nya adalah COD. Nah, untuk yang lain-lainnya nggak perlu diganti, sama freight tax code-nya juga ente klik OK. Lalu selanjutnya adalah membuat daftar kartu supplier. Caranya sama, yaitu card file, card list, lalu supplier. Belum ada, kita bikin baru, yaitu klik new.
Nama supplier atau vendor yang pertama adalah Tuan Haji Udin. Tuan Haji Udin. Si card ID-nya adalah S001. Alamatnya Jalan Setu nomor 12, Jakarta. Nah, buying detailsnya di sini. Fun of day dapat diskon 30 sama flat tax code NT. New lagi Tuan Rahmat. S002. Alamatnya yang Condet nomor 31. Jakarta. Nomor telepon 022 Jakarta, 022 lagi 2900. NT Fun of day 30. Oke, selanjutnya kita adalah memasukkan saldo awal piutang. Caranya gimana? Kita pilih setup balances, customer balance. Nah, yang pertama kita bikin adalah Tuan Zulkifli. Nah, belum ada, kita pilih X lah. Zulkifli. Terminnya udah otomatis, invoice-nya diisi dengan nomor faktur yaitu FOB strip 25. FOB strip 25. Tanggalnya 1 bulan September 9 2012. Customer masih diisi, memo bebas tapi biasa saldo awal juga nggak apa-apa. Nah, ini total including tax adalah total jumlah piutangnya ya, yaitu 550.000. Tax code-nya kita ganti menjadi not reportable. Record. Oke. Nah, untuk biar cepat untuk masukkan saldo piutang yang lain, kita tinggal klik ini. Kita ini ke customer kedua Tuan Satria. Kembali lagi Excel, invoice-nya FOB 30. FOB strip 30. 1 bulan berapa? 9/12. Ininya kembali saldo awal atau apapun, mau saldo awal mau apa tadi, ini yang penting tuh ini nominalnya yaitu 200.000. Ganti lagi pajaknya menjadi NT. Lakukannya langkah yang sama pada Tuan Yosi dan Tuan Ibnu.
Nah, kalau sudah ada tulisan congratulations seperti ini, berarti tandanya piutang kamu sudah sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Nah, setelah tadi kita memasukkan saldo awal piutang, langkah selanjutnya kita membuat kartu persediaan. Berbeda dengan perusahaan dagang, dalam perusahaan manufaktur kita memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan produk jadi, bahan baku, dan persediaan pembantu. Nah, cara membuat kartunya gimana? Yang pertama kita pilih menulis, lalu pilih custom list and field name, pilih item. Nah, di sini kita ganti ininya dulu menjadi tipe. Oke. Selanjutnya lakukan langkah yang sama, tapi yang kedua ini kita pilih custom list. Item. Nah, custom listnya ini udah tipe, jadi kita tinggal new, kita beri nama persediaan produk jadi. Produk new lagi, persediaan bahan baku, ini lagi persediaan bahan pembantu. Nah, setelah itu baru kita bisa lanjutkan untuk mengisi daftar barang. Mengisi daftar barangnya sama seperti di perusahaan dagang, inventory, item list, lalu kita klik new untuk barang baru. Nah, kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Item numbernya P001 untuk barang tempe. Nah, kita checklist yang I buy this item dan I inventory this item. Ini akunnya kita pilih persediaan. Nah, ininya tuh kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu persediaan barang produk jadi. Lalu selanjutnya item details, tipenya kita ganti menjadi persediaan produk jadi. Buying detailsnya juga kita ganti teksnya ya, kita ganti menjadi ppm. Standar costnya sesuai yang ada di sini 3000. Buying unit of measure ini adalah PCS, pieces. Selanjutnya new. Nah, yang kedua ini ada kedelai P002. Kedelai. Nah, karena ini adalah persediaan barang, persediaan nah, karena ini adalah persediaan bahan baku, maka asal this item kita checklist juga. Cost of sales-nya adalah harga pokok penjualan, dan
income account-nya adalah penjualan. Lanjut ke item details. Nah, tipenya kita ganti jadi persediaan bahan baku, lalu buying detail. Nah, lalu di buying details standar cost-nya kita ganti menjadi 7.500. Ininya juga kita ganti menjadi kilogram. Tax code-nya masih sama. Lalu selling details, di selling details yang kita ganti adalah tax when sold, yaitu PPN. Kemudian kita klik ini lagi. Selanjutnya P003 dengan nama ragi. Ini dia persediaan bahan baku, jadi dicentang lagi semuanya. Selanjutnya adalah item detailsnya diganti tipenya menjadi persediaan bahan baku. Lalu buying detailsnya kita isi. Standar cost-nya adalah 2.500. Buying of measure-nya adalah batang. Tax when bought, yaitu ganti menjadi NT. Selanjutnya adalah selling details-nya diubah, selling details-nya menjadi NT. Udah. Nah, setelah sudah terbuat semua daftar barangnya, sekarang kita mengisi saldo persediaannya. Caranya kita close dulu, lalu masih di mode inventory, lalu kita pilih count inventory. Count ini adalah artinya terhitung, maksudnya terhitung adalah kuantitasnya. Jadi kita isi aja kuantitasnya di sini. Misal tempe di sini kuantitasnya 5.600, kita tulis 5.600. Lanjut kedelai 1.400. Ragi ini ada 14, plastik 35, pewarna 14. Warna 7, lidi 7, warna baru 14. Nah, kalau sudah semua, lalu kita klik just inventory. Nah, di sini ada di bawah adjustment account. Yang kita pilih adalah persediaan barang dalam proses. Nah, lalu continue. Nah, ini kita continue. Lalu kita isi unit per cost-nya. Misal P01 tempe, unit per cost-nya adalah 3. Unit per cost-nya 3.000. Kedua 7,5, 2,5, 9.000. Lalu P005 lidi 2.000. 2.000. Yang terakhir pewarna 1.500. Ini amount akan otomatis terisi sesuai ya. Terus jangan lupa
ininya tuh diganti, ininya tuh date-nya tuh diganti ya, ganti menjadi tanggal sekarang 1 bulan 9 2012. Memonya bebas, inventory count boleh, saldo awal persediaan juga boleh. Lalu klik record. Selanjutnya kita membuat daftar aset tetap. Cara membuat daftar aset tetap masih sama, masih di modul inventory. Lalu kita pilih item list. Nah, lalu kita klik new. Item number kita isi sesuai dengan yang ada di soal FA01 untuk tanah. Tanah tambah. Yang kita checklist itu I buy this item dan I inventory this item. Di sininya asset account for itemnya itu kita pilih tanah, identitasnya itu MT. Ini tanah bukan pak, tanah. Kalau tanah berarti satuan apa nih? Kita hapus saja. Standar costnya harga perolehannya, bentar dulu, saya dulu 70 juta, mau 90 juta. Lalu kita klik new lagi. Untuk yang kedua adalah bangunan. FA 02 kita ganti bangunan. Standar costnya di sini 70 juta. Udah. Terus lakukan langkah yang sama pada kendaraan dan peralatan. Nah, setelah terisi semua tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, selanjutnya kita mengisi saldo awal aset tetap. Caranya sama aja, just inventory. Satu ya, ini udah benar. Saldo awal aset tetap. Nah, kita pilih tanah dulu, kita pilih. Nah, kita isi kuantitasnya 1, unit costnya adalah 90 juta. Akunnya untuk 001 itu bangunan tanah. Lanjut lagi FA02 bangunan, unit costnya 70 juta. Ini adalah bangunan. Terus lanjut yang ketiga, kendaraan ininya adalah 19 juta. Ini harus sendiri 19. Kendaraan akunnya 1.2.300. Terakhir
costnya 1, unit costnya adalah 19.500. Ya, nah peralatan. Nah, kalau sudah semua, kita bisa record FA003. Kenapa? Oh, ininya ternyata kuantitasnya masih 0. Udah, setelah itu bisa di record. Nah, oke, yang Cina close. Nah, yang terakhir adalah tahapan terakhir dari setting data awal Mayop. Nah, sekarang adalah tahapan terakhir setup data awal, yaitu company data auditor. Caranya pada mode account kita pilih company data auditor, lalu next, ganti tanggalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, checklist semua. Kalau ada yang tanda silang, ada tanda tanya, maksudnya bisa dicek lagi. Lalu ini juga yang kedua. Nah, checklist semua, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada yang tanda tanya, kita cek, berarti itu ada yang salah. Karena ini checklist semua, kita bisa tutup. Ini kita pilih. Ini kita ditanya apa kita mau print atau enggak, kita akan mau. Sekian setup data awal pabrik tempe sejahtera. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.